membahas mengenai siklus buku besar dan pelaporan. Stay tune ya teman-teman. Dadah. Tak kenal maka tak sayang bukan? Perkenalkan, nama saya Feby Lydia Sari dengan NIM 23043111061. Saya Reni Intan Abelin dengan NIM 23043111045. Saya Gita Esther dengan NIM 23043111027. Saya Rona Zita Siombing dengan NIM 23043111060. Siklus buku besar dan pelaporan terdiri atas kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pemuktairan ataupun updating akun-akun yang besar dan pembuatan pelaporan yang merupakan ikhtisar hasil operasi perusahaan. Siklus ini menerima berbagai informasi dari berbagai sumber, seperti yang pertama, informasi tentang transaksi reguler, seperti siklus pendapatan, siklus pengeluaran, sistem produksi dan akuntansi biaya, sistem penggajian. Yang kedua, informasi tentang kegiatan investasi dan pendanaan, seperti pengeluaran ataupun penarikan obligasi, dan pengeluaran atau penarikan saham dari kepala bagian keuangan. Yang ketiga, angka-angka anggaran yang dihasilkan oleh bagian anggaran. Dan yang terakhir, penyesuaian yang dihasilkan oleh bagian akuntansi. Diagram arus data pada siklus buku besar dan pelaporan atau diagram konteks. Semua berasal dari siklus buku besar dan pelaporan yang berkaitan dengan siklus pendapatan, siklus pengeluaran, sistem akuntansi biaya, sistem MSDM, direktur anggaran, direktur keuangan, pengguna eksternal, para manajer, dan kebagian uangan. Nah, yang pertama dari siklus pendapatan kepada siklus buku besar dan pelaporan itu bisa berupa dari penjualan dan penerimaan khas. Yang kedua, siklus pengeluaran kepada siklus buku besar dan pelaporan itu berupa pembelian dan pengeluaran kas. Dari sistem akuntansi biaya kepada siklus tersebut merupakan harga pokok produksi. Kemudian dari sistem MSDM itu bisa merupakan biaya gaji dan upah. Kemudian dari direktur anggaran kepada siklus buku besar dan pelaporan yaitu berupa angka anggaran. Sedangkan dari siklus buku besar dan pelaporan kepada direktur anggaran berupa anggaran. Kemudian dari siklus buku besar akan menghasilkan beberapa laporan seperti bagian keuangan, para manajer, pengguna eksternal, dan direktur keuangan. Dari direktur keuangan kepada siklus buku besar dan pelaporan berupa jurnal penyesuaian. Kemudian dari bagian keuangan kepada siklus buku besar dan pelaporan berupa jurnal aktivitas investasi dan jurnal aktivitas pendanaan. Aktivitas dalam siklus buku besar dan pelaporan. Yang pertama, ada pemuktairan atau update, yaitu akun buku besar, di mana nanti akan terjadi dua sumber. Nah, ini merupakan posting yang berasal dari siklus transaksi seperti siklus pendapatan, siklus pengeluaran, sistem akuntansi biaya, dan sistem penggajian untuk setiap transaksi rutin. Dan kepala bagian keuangan untuk transaksi yang non-rutin seperti pengeluaran dan penarikan obligasi dan pengeluaran untuk penarikan saham. Jurnal yang biasa digunakan untuk memuktairkan itu berupa catatan buku besar yang dapat didokumentasikan dalam sebuah dokumen yang bernama jurnal voucher. Dengan demikian, dokumen ini akan mengisi atau berisi tentang informasi dalam buku jurnal dalam sistem yang manual. Diagram arus data sistem buku besar dan pelaporan dimulai dari update buku besar yang berasal dari subsistem akuntansi berupa jurnal, kemudian bagian keuangan yang berupa jurnal juga, dan nanti update dari buku besar akan menghasilkan sebuah jurnal voucher. Nah, nantinya jurnal voucher ini juga berasal dari postingan jurnal adjustment. Nah, dari update buku besar akan menghasilkan buku besar yang nantinya berhubungan kepada jurnal adjustment berupa neraca saldo. Sedangkan dari postingan jurnal adjustment akan menghasilkan jurnal penyesuaian. Kemudian posting jurnal adjustment ini juga berasal dari biro akuntansi yang berupa jurnal penyesuaian. Kemudian posting jurnal adjustment itu akan membuat laporan keuangan berupa neraca saldo setelah disesuaikan, yang nantinya berhubungan dengan buku besar juga berupa jurnal penutup.
Kemudian buku besar ini berhubungan kepada membuat laporan manajerial yang nantinya berasal dari direktur anggaran berupa rancangan anggaran dan akan berhubungan pada para manajer berupa laporan dan anggaran. Nah, para manajer ini juga akan menerima laporan keuangan dari pembuatan laporan keuangan yang nantinya dapat digunakan untuk pengguna ekstern berupa laporan keuangan, dan dia akan juga berhubungan kepada biro akuntansi berupa laporan keuangan. Kedua, pembukuan transaksi penyesuaian. Dalam tahap kedua dari siklus ini, yaitu pembukuan dari berbagai macam transaksi penyesuaian. Data penyesuaian ini berasal dari kepala bagian keuangan yang nanti sudah selesai dibuatkan neraca saldonya. Ada beberapa macam nih teman-teman. Yang pertama, ada accruals, yaitu jurnal yang nanti dibuat pada akhir periode untuk mencatat transaksi yang terjadi, namun belum dilakukan pembayaran atau belum ada penerimaan kas. Contohnya seperti pendapatan bunga ataupun utang gaji. Yang kedua, deferrals, yaitu jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mencatat semua transaksi perubahan status kas yang telah diterima atau dibayar sebelum jasa diberikan. Contohnya seperti transaksi pengakuan terhadap pendapatan atau biaya yang telah diterima kas dan dibayarkan sebelum akhir periode. Yang ketiga, estimate, yaitu jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mencatat semua transaksi biaya yang terjadi dalam beberapa periode akuntansi. Contohnya seperti depresiasi ataupun biaya kerugian piutang. Yang keempat, ada revolution, yaitu jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mencatat selisih antara angka yang tercatat ataupun angka dari hasil perhitungan fisik aktiva atau sebagai akibat perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan. Contohnya seperti terjadi selisih antara hasil perhitungan fisik persediaan dengan catatan persediaan. Dan yang terakhir ada correction, yaitu jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mencatat semua koreksi kesalahan dalam akun buku-buku besar. Ketiga, penyusunan laporan keuangan. Nah, untuk penyusunan laporan keuangan ini teman-teman, laba rugi laporannya harus dibuat terlebih dahulu dengan menggunakan data dari saldo-saldo akun pendapatan dan biaya yang tercantum dalam neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, setelah itu kita akan membuat neraca. Untuk membuat neraca itu ada dua alternatif. Yang pertama, menyusun lebih dahulu laporan perubahan modal, kemudian nanti akan tersusun neracanya dengan menggunakan data dari neraca saldo yang sudah disesuaikan ditambah data dari laporan modal. Yang kedua, menutup buku, yaitu dengan menihilkan saldo akun pendapatan dan biaya dan mentransfer laba rugi atau laba bersih ke akun laba ditahan atau laba modal, dan setelah itu akan menyusun neraca. Dan tahap ketiga dalam laporan tersebut adalah membuat laporan arus kas. Laporan yang disusun menggunakan data dari neraca dan laba rugi ditambah informasi tentang kegiatan pendanaan dan investasi. Keempat, penyusunan laporan manajerial, yaitu adalah membuat berbagai macam laporan manajemen. Pada dasarnya terbagi menjadi dua nih teman-teman. Pertama, ada laporan buku kontrol buku besar, dan kedua ada anggaran. Di mana laporan kontrol buku besar itu berupa daftar jurnal voucher yang diurutkan berdasarkan nomor urut, kode, tanggal, dan daftar saldo akun, digunakan untuk mengecek ketelitian laporan posting. Sedangkan laporan anggaran digunakan untuk keperluan perencanaan dan penilaian kinerja. Anggaran operasional itu akan berisi anggaran pengeluaran dan pendapatan untuk setiap unit dalam organisasi. Sedangkan anggaran pengeluaran modal untuk menunjukkan rencana arus masuk dan arus keluar untuk setiap proyek. Untuk anggaran arus kas, dia membandingkan estimasi arus kas dengan rencananya dan digunakan untuk menentukan kebutuhan kas. Peluang pemanfaatan teknologi informasi. Jadi, penggunaan teknologi informasi memberikan peluang bagi peningkatan efisiensi dan efektivitas siklus buku besar dan pelaporan dalam hal ketepatan waktu pemuktahiran buku besar, proses penutupan buku bulanan, dan pembuatan laporan keuangan. Yang pertama, ketepatan waktu pemuktahiran buku besar. Seperti bab-bab sebelumnya yang sudah dijelaskan, bahwa sistem informasi akuntansi modern sering menggunakan pemrosesan online untuk memuktahirkan akun pembantu pada saat terjadinya transaksi.
Nah, pemuktahiran yang semacam ini menyebabkan catatan buku pembantu selalu menunjukkan informasi terkini dan dapat memperbaiki kualitas pembuatan keputusan. Contoh pemuktahirannya, saldo akun piutang kepada seorang pelanggan tertentu segera setelah terjadinya transaksi penjualan akan memudahkan pembuatan keputusan tentang perlu tidaknya memberikan tambahan batas atau jatah transaksi penjualan kredit kepada pelanggan tersebut. Saldo akun buku besar secara tradisional tidak dimuktahirkan dengan segera karena akun-akun buku besar tidak langsung digunakan untuk pembuatan keputusan operasional. Sebagai contoh, keputusan tentang penambahan jatah kredit kepada pelanggan didasarkan atas informasi tentang saldo dan batas kredit pelanggan secara individu yang terdapat dalam akun pembantu. Akun buku besar hanya menyimpan informasi tentang total saldo piutang kepada seluruh pelanggan. Nah, informasi yang tersimpan dalam akun besar digunakan untuk menghasilkan laporan kinerja secara periodik. Biasanya organisasi membuat laporan untuk pemakai intern setiap bulan, sedangkan laporan untuk memakai ekstern setiap kuartal atau triwulan. Akibatnya akun buku besar hanya dimuktahirkan setiap bulan sekali. Kebijakan semacam itu ternyata menimbulkan dua persoalan. Pertama, karena buku besar hanya menunjukkan informasi yang akurat sesaat setelah proses pemuktahiran dilakukan, maka buku besar tidak dapat digunakan sebagai salah satu sumber data bagi pembuatan analisis what if oleh manajemen. Di masa lalu, kebutuhan untuk membuat perencanaan yang berkelanjutan tidaklah penting. Namun saat ini dalam situasi perubahan yang terus-menerus terjadi dan sangat cepat, manajemen harus secara konsisten memantau dan menilai ulang kinerja keuangan organisasi agar tetap sinkron dengan tujuan strategik organisasi. Perusahaan juga harus mampu mengubah rencana kinerja secepat mungkin untuk merespon perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis. Nah, persoalan kedua adalah bahwa berbagai macam penundaan karena dilakukannya proses pemuktahiran bulanan akan menyebabkan penundaan penyusunan laporan keuangan. Nah, untuk mengatasi persoalan di atas, saat ini banyak perusahaan yang mengadopsi dan menyelenggarakan sistem buku besar secara online, seperti salah satu yang digambarkan pada flowchart 12.3. Nah, pada gambar tersebut, setiap individu program aplikasi dalam sistem tersebut, sistem program pencatatan pesanan, penjualan, atau program penerimaan kas, memposting ringkasan jurnal transaksi ke buku besar setiap hari. Staf bagian keuangan menggunakan terminal online untuk memasukkan data transaksi non-rutin ke dalam komputer pada hari terjadinya transaksi tersebut. Dengan cara ini, buku besar selalu menunjukkan informasi terkini, sehingga dengan sendirinya akan meningkatkan kemanfaatan sebagai sebuah sumber data bagi para manajer untuk melaksanakan analisis what if. Sebagai akibat dari perubahan kebijakan manajemen, selain itu, sistem buku besar online juga memungkinkan penyediaan fasilitas akses inquiry. Dengan fasilitas ini, para pemakai komputer dapat menghasilkan berbagai informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, itu ada proses penutupan buku bulanan. Pada umumnya, perusahaan diuntungkan dengan ditemukannya cara baru yang dapat mempercepat proses penutupan buku bulanan. Selain itu, dari pengalaman yang ada terbukti bahwa laporan laba atau rugi bulanan yang telah berumur 2 minggu memiliki manfaat yang terbatas untuk pengambilan tindakan koreksi yang segera. Selain itu, pengurangan pekerjaan menutup buku akan memberikan tambahan waktu bagi para staf akuntansi untuk menganalisis data dan memberikan nasihat kepada para manajer operasional tentang tren dan isu penting yang terkait dengan perusahaan. Dengan demikian, potensi penghematan waktu yang diberikan cukup banyak. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mempercepat proses penutupan buku bulanan adalah melakukan konsolidasi antar subsistem dalam SIA yang saling tumpang tindih atau overlap.
Nah, selama bertahun-tahun banyak sekali perusahaan yang mengeluh tentang sistem informasi akuntansi yang tercampur aduk, saling tumpang tindih antara sebuah subsistem dengan subsistem yang lain, dan berbagai macam pengulangan atau redundansi sebagai akibat adanya transaksi penggabungan badan atau merger dan akuisisi atau pembelian antar perusahaan atau pertumbuhan internal ke dalam pasar yang baru. Nah, salah satu contoh dari perusahaan komputer IBM yang memiliki 315 subsistem akuntansi yang tersebar di seluruh dunia. Dan CFO dan Kepala Bagian Akuntansi bekerja sama untuk mengkonsolidasikannya ke dalam 36 subsistem, sehingga bukan hanya mempercepat proses penutupan buku, namun juga dapat mengurangi biaya secara dalam jumlah besar. Sistem client server juga menyediakan cara yang berbeda guna memperbaiki proses penutupan buku dan menyebar laporan kinerja keuangan dengan sangat cepat. Yang ketiga, pelaporan keuangan. Teknologi komunikasi dapat pula digunakan untuk mengurangi waktu dan biaya dalam pembuatan dan penyebaran laporan keuangan. Sebagai contoh, Kepala Bagian Keuangan dapat mengakses database laporan keuangan publik seperti NARS dan Edgard untuk memperoleh contoh atau gambar bagaimana perusahaan lain menyajikan informasi dalam sebuah laporan. Nah, dengan demikian, dengan formulir dan peraturan pajak dapat diakses dari kantor pajak melalui internet. Sebaliknya, sebuah laporan keuangan perusahaan dapat tersedia bagi publik melalui internet. Sebuah perusahaan juga dapat menyampaikan laporan keuangan pokok dan laporan pajak secara elektronik ke Bapepam dan kantor pajak. Nah, selanjutnya ini ada flowchart bagian alir siklus buku besar dan pelaporan online. Dikerjakan di bagian keuangan. Nah, berbagai substansi akan mengerjakan jurnal transaksi, yang dimana jurnal transaksi ini selanjutnya akan mengerjakan jurnal penyesuaian. Nah, di jurnal ini akan diproses transaksi akuntansi secara online, yang dimana akan dikerjakan di buku besar. Nah, buku besar ini akan membuat program tutup buku bulanan dan juga pemrosesan inquiry akuntansi. Nah, program tutup buku bulanan ini akan dihasilkan dari jurnal standar dan juga sistem pendukung keputusan keuangan dan laporan kinerja keuangan. Nah, laporan kinerja keuangan ini akan dikerjakan oleh manajer. Nah, sistem pendukung keputusan keuangan ini akan menghasilkan dua dokumen, yaitu analisis keuangan dan juga analisis what if. Nah, di pemrosesan inquiry akuntansi yang sudah dikerjakan di buku besar ini akan menghasilkan 4 dokumen, yaitu siklus akun, proyeksi arus kas, analisis audit, dan anggaran visus realisasi. Nah, status akun ini akan dikerjakan di bagian akuntansi, dan proyeksi arus kas akan dikerjakan di keuangan, dan analisis audit akan dikerjakan di audit internal, dan anggaran visus realisasi ini akan dikerjakan oleh manajer. Nah, analisis what if ini dikerjakan oleh berbagai manajer. Selain itu, software spreadsheet dan grafik juga dapat memperbaiki proses pelaporan keuangan dengan cara memudahkan pembuatan grafik untuk memberikan penekanan pada elemen-elemen yang memerlukan perhatian dan kajian khusus. Namun, pemanfaatan analisis grafik sangat tergantung pada akurasi perancangan grafik tersebut. Perancangan grafik yang tepat untuk menghasilkan kesimpulan yang sama dengan kesimpulan yang dibuat dari hasil analisis informasi non-grafik atau yang dijadikan basis pembuatan grafik tersebut. Adapun tujuan ancaman dan prosedur pengendalian intern. Tujuan pengendalian pada sistem pelaporan dan buku besar pada dasarnya sama dengan tujuan pengawasan pada sistem lainnya, yaitu yang menjamin bahwa yang pertama, semua aktivitas pemutahiran data ke buku besar telah diotorisasi secara tepat. Yang kedua, semua transaksi yang dicatat dalam buku besar adalah valid atau benar-benar terjadi. Yang ketiga, semua transaksi buku besar yang valid dan diotorisasi telah dicatat. Yang keempat, semua transaksi buku besar telah dicatat secara
secara akurat. Dan yang kelima, data buku besar dilindungi dari kemungkinan hilang atau dicuri. Terakhir, aktivitas sistem buku besar dilaksanakan secara efisien dan efektif. Pencatatan data transaksi secara online oleh bagian keuangan dan kepala bagian akuntansi sebagaimana diperlihatkan pada flowchart memudahkan pencatatan ke dalam jurnal secara akurat dan efisien. Dalam kondisi semacam ini, penggunaan elemen pengawasan aplikasi yang tepat seperti pengecekan validitas dan pengecekan file akan meningkatkan akurasi entry data. Pada tabel tersebut ditunjukkan berbagai ancaman yang dihadapi, lalu diuraikan akibat yang ditimbulkan jika ancaman tersebut benar-benar terjadi, dan pada kolom terakhir paling kanan diuraikan prosedur-prosedur pengawasan yang dapat diterapkan untuk menanggulangi ancaman tersebut agar tidak terjadi. Karena sistem pelaporan dan buku besar hanya mencakup aktivitas pemrosesan informasi, maka hanya ada sedikit ancaman yang dihadapinya. Bisa kita lihat seperti gambar yang sudah tertera, ada ancaman, akibat, dan prosedur pengawasannya. Ancamannya itu yang pertama, kesalahan dalam mengupdate buku besar. Ada jurnal yang tidak akurat atau lengkap dan posting yang tidak akurat atau tidak lengkap. Akibatnya catatan dan laporan tidak lengkap sehingga informasi yang dihasilkan keliru dan pada gilirannya keputusan yang dibuat menjadi tidak tepat. Prosedur pengawasan itu yang pertama pengawasan edit input dan pemrosesan, dan yang kedua rekonsiliasi dan laporan kontrol. Ancaman yang kedua itu ada akses ke buku besar secara tidak sah. Akibatnya ada 3, yaitu yang pertama kehilangan data penting atau rahasia, yang kedua buku besar tidak akurat, yang ketiga menutupi pencurian. Prosedur pengawasan yang terjadi itu ada 2, yang pertama pengawasan akses dan yang kedua itu jejak audit yang memadai. Ancaman yang ketiga ada kerugian atau kerusakan data buku besar. Akibatnya ada 2, yaitu yang pertama kehilangan data dan yang kedua kehilangan aktivitas aktiva atau kas. Prosedur pengawasannya itu juga ada 2, yaitu prosedur backup dan yang kedua rencana pemulihan kerusakan. Adapun ancaman, akibat yang ditimbulkan dan prosedur pengawasan yang dapat diterapkan. Yang pertama itu ancamannya adalah kesalahan dalam pemutakhiran buku besar. Kesalahan yang terjadi dalam pemutakhiran buku besar dapat mengakibatkan buruknya proses pengambilan keputusan yang menggunakan informasi salah dalam pelaporan keuangan. Prosedur pengendalian yang berhubungan dengan pengolahan data dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada pengawasan edit input dan pemrosesan, kedua laporan pengawasan dan rekonsiliasi, dan yang ketiga pemeliharaan jejak audit yang memadai. Menjelaskan prosedur pengendalian yang berhubungan dengan pengolahan data dibagi menjadi 3 kategori tadi, yaitu yang pertama ada pengawasan edit input dan pemrosesan. 2 jenis jurnal yang digunakan untuk memutakhirkan buku besar adalah yang pertama ada ikhtisar jurnal dari siklusia lainnya, dan yang kedua jurnal yang dibuat oleh bagian keuangan atau kepala bagian akuntansi. Jurnal yang pertama merupakan output dari serangkaian tahap pemrosesan yang masing-masing merupakan subjek bagi berbagai prosedur pengawasan aplikasi yang dirancang untuk menjamin akurasi dan kelengkapan data. Selanjutnya, jurnal yang dibuat oleh kepala bagian akuntansi dan kepala bagian keuangan adalah jurnal asli yang baru saja dibuat. Jadi, diperlukan jenis-jenis pengawasan input, edit, dan pemrosesan yang adalah untuk menjamin bahwa transaksi tersebut akurat dan lengkap. Yang pertama, ada cek validitas. Itu menjamin bahwa akun buku besar tersedia untuk setiap nomor akun yang direferensi oleh sebuah jurnal. Yang kedua, cek bentuk data. Untuk menjamin bahwa pada data file dalam sebuah jurnal berisi data numerik. Yang ketiga, zero balance check, yaitu menjamin bahwa total debit sama dengan total kredit dalam sebuah jurnal. Yang keempat, uji kelengkapan. Ini menjamin bahwa semua data yang relevan telah dicatat. Yang kelima, uji pengulangan data, yaitu untuk mencocokkan nomor akun dengan nama akun guna menjamin kebenaran akun buku besar yang menerima posting. Untuk semua entry data online, prosedur ini disebut dengan closed loop verification. Yang keenam, penetapan file standar jurnal penyesuaian untuk penyesuaian yang sering terjadi pada akhir periode seperti biaya depresiasi. Yang ketujuh, cek tanda aritmatika. Saldo akun buku besar
sesaat setelah dilakukan pemutahiran itu untuk memastikan bahwa saldonya tepat. Dan yang terakhir, perhitungan total run to run, yaitu untuk memastikan akurasi pemrosesan kelompok voucher jurnal. Laporan kontrol dan rekonsiliasi. Penggunaan laporan kontrol dan rekonsiliasi dapat mendeteksi apakah ada kesalahan yang dibuat selama proses pemutakhiran buku besar. Sebagai contoh, karyawan A bertanggung jawab untuk mencatat penyerahan barang kepada pelanggan, sedangkan karyawan B bertanggung jawab mencatat tagihan kepada pelanggan. Contoh jurnal, untuk karyawan A, di debit itu ada pengiriman barang belum ditagih, di kredit persediaan barang. Dan untuk karyawan B, di debit piutang dagang dan di kredit pengiriman barang belum ditagih. Jika kedua transaksi tersebut telah diposting ke akun buku besar, maka akun clearing, yaitu pengiriman barang belum ditagih, harus bersaldo 0. Jika tidak, maka sebuah kesalahan telah terjadi, dan hal ini perlu diinvestigasi dan dibetulkan. Laporan kontrol dapat membantu mengidentifikasi sumber kesalahan yang terjadi dalam proses pemutakhiran buku besar. Jejak audit. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa jejak audit menggambarkan jalan yang dilalui oleh sebuah transaksi dalam sistem akuntansi. Aktivitas-aktivitas dalam jejak audit yaitu: pertama, menelusuri transaksi dari dokumen sumber asli ke akun besar dan ke laporan atau dokumen lain yang menggunakan data pada dokumen sumber. Kedua, menelusur elemen-elemen yang muncul dalam sebuah laporan atau dokumen lain kembali melalui buku besar ke dokumen sumber aslinya. Yang ketiga, menelusur seluruh perubahan dalam akun buku besar dari saldo awal ke saldo akhir. Ancaman 2, akses ke buku besar secara tidak sah. Akses ke buku besar oleh karyawan yang tidak berhak dapat berakibat data yang bersifat rahasia bocor ke tangan pesaing atau merusak validitas data buku besar. Identifikasi dan password pemakai harus digunakan untuk mengawasi akses ke buku besar dan untuk memaksa adanya pemisahan tugas dengan pembatasan fungsi yang akan dilaksanakan oleh setiap karyawan yang legitimate. Ancaman 3, kehilangan atau kerusakan data buku besar. Buku besar adalah sebuah komponen kunci dalam sebuah sistem informasi akuntansi sebuah perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menetapkan prosedur pembuatan cadangan data atau backup dan prosedur pemulihan untuk melindunginya. Pengawasan backup mencangkup yang pertama, penggunaan label file internal dan eksternal untuk melindungi data terhadap kerusakan yang tidak disengaja terhadap buku besar. Dan kedua, pembuatan cadangan secara reguler atau teratur terhadap data buku besar. Minimum 2 kopi cadangan data buku besar harus dibuat. 1 kopi harus diletakkan di lokasi pengolahan data sehingga setiap dibutuhkan seberat tersedia. 1 kopi lagi harus diletakkan di lokasi di luar perusahaan, misalnya disimpan di bank atau di safe deposit box untuk mengantisipasi terjadinya bencana seperti kebakaran, banjir, dan lain-lain.